Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada ungkapan yang mengatakan, lidah tidak bertulang. Oleh karena itu sangat mudah untuk mengucapkan sebuah perkataan tanpa memikirkan dampak atau efek dari perkataan tersebut. Sangat mudah untuk mengkritik, bahkan untuk menghakimi, atau mencari kesalahan orang lain supaya dia terlihat baik dan dipuji orang lain. Pada akhirnya, beberapa orang mencoba membenarkan diri dengan cara menjelaskan bahwa penghakimannya itu sebuah ketidaksengajaan, ketidaksadaran, dan tanpa maksud tertentu. Dalam 1 Korintus 4 ayat 3 sampai yang ke-5 berkata demikian, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Rasul Paulus dengan jelas mengakui bahwa memang dirinya tidak sadar akan sesuatu. Tapi tidak sadar bukan berarti tidak ada sesuatu. Tidak merasa salah bukan berarti benar-benar tidak salah. Dan ketidaksadaran tidak membuat kita dibenarkan. Paulus, hamba Tuhan yang kenyang cemooh, penghinaan, fitnahan, dan ucapan penghakiman. Namun dia bukanlah orang yang lemah dan mudah untuk menyerah. Ia adalah orang yang tangguh, karena dia selalu berdiri di atas landasan kasih karunia Allah.
Dia percaya bahwa hanya Allah sajalah sumber penghakiman yang sejati. Sehingga dia hanya berfokus kepada kasih karunia Allah dan berpusat pada pelayanan yang dipercayakan Allah kepadanya. Bunda Teresa pernah berkata, banyak orang egois dan mementingkan diri sendiri. Walau begitu, ampunilah mereka. Jika Anda berbuat baik, orang bisa curiga. Walau begitu, tetaplah berbuat baik. Jika Anda jujur, orang akan mencurangi Anda. Walau begitu, tetaplah jujur. Kebaikan Anda hari ini mungkin sudah terlupakan besok pagi. Walau begitu, teruslah berbuat baik. Paulus menjelaskan di dalam 1 Korintus 4 ayat 12-13 bahwa seorang rasul melakukan pekerjaan tangan yang berat, bahkan bisa mendapat tanggapan yang tak pantas. Walau begitu, para rasul tak membalas setiap perlakuan tak nyaman dengan perbuatan setara, melainkan sebaliknya, yang positif. Dia sadar bahwa Tuhan sajalah yang berhak menghakimi. Pada waktunya, Tuhan sendiri yang akan menerangi, membuka semua rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam kegelapan. Tuhan yang akan membongkar semua niat terpendam dalam hati manusia. Maka dari itu, detik ini pula, berlatihlah untuk menguasai diri dari sikap menghakimi dengan cara jangan hanya melihat dari sudut pandang diri sendiri. Bisa saja kesetiaan hidup atau pelayanan kita tak diperhatikan, dihargai, apalagi diingat orang, atau mendapat tanggapan yang tidak baik. Akan tetapi, biarlah kita tetap setia, sebab melakukan yang baik setiap kali merupakan urusan kita untuk memenuhi tujuan yang Tuhan tetapkan bagi hidup kita. Biarlah kita sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan, meneruskan kasih itu kepada sesama, yaitu kasih yang menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kiranya Tuhan menguatkan kita dalam setiap hidup dan pelayanan kita. Jangan pernah lelah berbuat baik, sebab hanya dengan itulah kita dapat menyatakan dan menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Amin. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah mengajari kami untuk taat, setia, dan patuh. Hingga akhirnya kami dapat menguasai diri dan kami mengerti untuk tidak menjadi hakim bagi sesama kami. Biarlah hanya kasih Tuhan yang selalu keluar dari hidup kami, sehingga terpancar kehidupan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.